Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam acara Kiwi Jawab pada malam ini. Presentasi saya pada hari ini, sekali lagi judulnya adalah seri yang baru, adalah Hard Saying of Jesus, yaitu perkataan-perkataan Yesus yang sulit, bagian yang pertama. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas terlebih dulu, sebelum kita membahas satu demi satu perkataan-perkataan Yesus yang sulit itu, kita perlu untuk memahami bahwa perkataan-perkataan Yesus itu begitu sulit, beberapa di antaranya begitu sulit, beberapa di antaranya dengan mudah difahami. Oleh karena apa? Oleh karena adanya gap, adanya sebuah jurang yang membedakan di antara waktu kita dan waktu di mana Yesus hidup. Jadi adanya gap inilah yang kerap kali atau kadang-kadang membuat kita gagal untuk memahami dengan baik perkataan-perkataan Yesus. Jadi perkataan-perkataan Yesus itu kelihatannya kok aneh. Perkataan-perkataan Yesus itu kelihatannya kok asing. Itu yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Jadi kalau kita perhatikan, saudara-saudara sekalian, permasalahan-permasalahan perkataan Yesus itu sulit difahami oleh karena adanya ini. Nah, adanya sebuah gap, adanya sebuah jurang, adanya sebuah dalam tanda kutip sungai yang memisahkan di antara masa di mana kita hidup. Ini adalah tempat di mana kita hidup, waktu di mana kita hidup pada hari ini. Dan ini adalah zaman Alkitab. Kalau kita berbicara mengenai Yesus Kristus, kita berbicara mengenai abad pertama yang memiliki budaya yang berbeda dengan budaya di mana kita hidup saat ini. Budaya kita adalah budaya Indonesia, sementara budaya di mana Yesus hidup adalah budaya Palestina. Dan ada perbedaan, selain ada perbedaan budaya, culture, ini ada culture, ada juga perbedaan bahasa. Kita di sini menggunakan bahasa Indonesia, nah mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Yesus sendiri berbicara di dalam bahasa Aramaik, dan bisa juga bahasa Ibrani, dan juga bisa juga bahasa Yunani, karena pada waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa pergaulan sehari-hari. Nah, saudara-saudara sekalian, adanya perbedaan-perbedaan seperti ini, ada perbedaan budaya, perbedaan bahasa, ini yang kerap kali membuat kita kadang-kadang gagal untuk memahami perkataan-perkataan Yesus sebagaimana kita baca di dalam 4 Injil, yakni Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Jadi sekali lagi, selain ada perbedaan budaya, ada perbedaan bahasa, dan seperti yang tadi saya katakan, ada perbedaan waktu. Kita hidup di abad ke-20 dengan 21 dengan segala macam dinamikanya, mereka hidup pada abad pertama. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kerap kali harus dijembatani supaya kita bisa memahami kata-kata yang disampaikan oleh Yesus. Dan ketika kita bisa memahaminya, kita bisa menarik prinsip-prinsip penting dan nantinya akan membawa kita kepada aplikasi dan penerapan yang benar. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya pada malam ini kita bersama-sama akan mempelajari beberapa perkataan dari Tuhan Yesus yang sulit. Hard saying of Jesus. Namun sekali lagi, sebelum kita mempelajari hal tersebut dengan baik, kita perlu menyadari bahwa kesulitan itu terjadi oleh karena adanya sesuatu seperti yang bisa dijelaskan dengan gambar ini. Oke, nah sekarang kita akan lihat, supaya kita bisa memahami dengan baik perkataan-perkataan Yesus, maka mau nggak mau kita harus menyelami. Menyelami apa? Yang menyelami budaya di mana Yesus hidup, menyelami di mana menyelami waktu di mana Yesus hidup, dan juga menyelami bahasa yang dipakai oleh Yesus pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya dalam perkara-perkara seperti ini, ya kita perlu bantuan seseorang yang bisa mengerti dengan baik budaya,
Nah, kita perlu bantuan seseorang yang bisa mengerti dengan baik bahasa yang dipakai pada waktu itu, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai apa yang terjadi di sana dan apa yang dimaksudkan ketika Yesus mengatakan sesuatu atau ketika Yesus mengeluarkan statement-statement tertentu. Oke, nah sesudah itu kita akan segera masuk di dalam bagian pertama. Bagian pertama dari perkataan-perkataan Yesus yang sulit. Saya sengaja untuk membawa Anda di dalam sebuah teks yang terdapat di dalam Markus 9, ayat 49 sampai ayat yang ke-50. Di sana ada kata-kata yang saya yakin bagi kebanyakan orang, itu kata-kata yang bisa menimbulkan banyak tanda tanya. Kata-kata yang mungkin bisa menimbulkan kebingungan. Kita akan membaca bagian tersebut. Markus 9 ayat 49 sampai 50. Di sana dikatakan karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini sebuah kalimat yang saya yakin nggak gampang dimengerti. Nah, Anda bisa bertanya katakanlah kepada 10 orang yang masuk melalui pintu gereja Anda. Coba tanya kalimat ini. Apa sih yang dimaksud digarami dengan api? Saya yakin sebagian besar dari orang-orang yang masuk melalui pintu gereja mungkin tidak bisa menjawab makna dari kalimat ini, digarami dengan api. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Kemudian kita lihat ayat yang di bawahnya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai, yang seorang dengan yang lain. Nah, ini dua ayat yang tidak gampang untuk difahami. Dan malam ini kita bersama-sama akan mencoba untuk memahami kalimat-kalimat ini dengan baik. Markus pasal 9 ayat 49 dilanjutkan dengan Markus pasal 9 ayat yang ke-50. Mari kita akan melihat bagaimana sebaiknya teks tersebut difahami. Oke. Nah, untuk memahami teks ini dengan baik, kita harus mempelajari konteks. Konteks itu berbicara mengenai topik pembicaraan yang sedang dibahas pada waktu itu apa. Penting sekali, banyak pendeta kadang-kadang ketika berbicara mengenai suatu ayat, ayat tersebut dilepaskan dari konteksnya. Diberi makna yang menurut dirinya sendiri benar. Padahal seperti dikatakan oleh seorang penulis atau seorang ahli tafsir yang bernama Walter Kaiser, dia pernah mengatakan teks without context is pretext. Teks yang tidak punya konteks, ayat yang tidak punya konteks, itu ya bisa diartikan apa saja, semau mereka yang berbicara. Nah, dan saya pikir bukan itulah yang hendak dimaksudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita hendak memahami sebuah ayat, maka ayat tersebut harus difahami di dalam sebuah konteks pembicaraan. Sama seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bisa berikan gambaran kata bunga. Kata bunga ini bisa punya arti macam-macam. Dan untuk menentukan arti yang paling tepat dari kata bunga itu harus diperhatikan konteksnya. Kalau konteksnya, katakanlah adalah hal-hal yang terkait dengan gardening atau hal berkebun, seperti yang biasa dilakukan oleh istri saya, kata bunga ini berbicara mengenai suatu bagian dari tanaman yang ada bentuknya, yang bisa jadi ada warnanya, yang bisa jadi juga ada baunya. Jadi, bunga, kalau ada konteksnya di dalam hal gardening, adalah suatu bagian dari tanaman yang ada baunya, ada bentuknya, ada warnanya. Namun kalau kita berbicara di dalam dunia perbankan, dunia yang terkait dengan katakanlah sistem keuangan, bunga di sini adalah sesuatu yang memiliki pengertian yang sama sekali berbeda dengan bunga di dalam apa yang saya katakan tadi di dalam konteks perkebunan, konteks gardening. Beda. Bunga di dalam
konteks perbankan adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang ketika seseorang itu menaruh sejumlah uang, menyimpan sejumlah uang di sebuah bank di dalam kurun waktu tertentu. Setelah kurun waktu tertentu, uang yang diterimanya akan bertambah sesuai dengan aturan yang ada di sana. Jadi sekali lagi, kata bunga ini kalau mau difahami dengan baik, harus difahami di dalam konteks. Demikian pula kalau kita berbicara mengenai ayat-ayat Alkitab, ayat Alkitab tidak boleh dicomot begitu saja kemudian kita artikan sesuai dengan pengertian kita sendiri, tak bisa. Nah, sebuah teks itu harus dikaitkan dengan konteksnya. Konteks pembicaraannya apa? Sama seperti tadi, bunga tadi. Konteks pembicaraannya apa? Gardening atau bank atau bank. Gitu. Nah, hari ini saya juga ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk memahami dua kalimat di atas yang tadi kita pelajari bersama-sama, yaitu dua kalimat di atas, digarami dengan api dan garam menjadi hambar itu di dalam konteks. Nah, konteksnya apa? Konteksnya adalah ayat-ayat yang ada di atasnya. Coba kita lihat mulai Markus pasal 9 ayat 43, 44 dan seterusnya. Saya akan bacakan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Pahami dengan baik, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Yesus, kalau kita perhatikan dengan baik-baik ya, nah, di dalam kalimat-kalimat yang kita bicarakan ini sedang berbicara mengenai hal menjadi seorang murid. Dan ketika dia berbicara mengenai hal menjadi seorang murid, itu Yesus menggunakan kalimat-kalimat hiperbolik. Kalimat-kalimat itu hiperbolik, itu kalimat-kalimat yang boleh dikatakan melebih-lebihkan. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Contohnya, ketika seseorang dipukul, katakanlah dipukul oleh preman, kita mengatakan, waduh, darahnya bercucuran. Padahal ya darahnya keluar, tapi tidak bercucuran seperti katakanlah keran air yang sedang dibuka. Nah, itulah yang disebut dengan gaya bahasa melebih-lebihkan. Jadi Yesus di dalam bagian yang kita baca, di dalam konteks dari kalimat yang hendak kita pahami bersama-sama, digarami dengan api dan garam yang menjadi hambar. Nah, itu menggunakan kalimat-kalimat yang hiperbolik, kalimat-kalimat yang ekstrim. Dan perlu saudara pahami bahwa kalimat-kalimat hiperbolik dan kalimat-kalimat yang ekstrim ini tidak boleh dipahami secara harafiah. Dalam pengertian, ya, firman Tuhan berkata, kita harus potong tangan, kita harus potong kaki, kita harus cungkil satu mata. Ya, mari kita lakukan. Bukan seperti itu maksudnya. Ini hanya sekedar kiasan. Kiasan yang begitu ekstrim. Dan Yesus menggunakan kiasan yang begitu ekstrim itu, tujuannya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Maksudnya adalah bahwa Yesus hendak menyatakan kepada murid-muridnya. Yesus hendak menyatakan murid-muridnya yang hidup pada abad ke-1, pada abad pertama, 2000 tahun yang lalu, di Palestina, dan juga kepada kita. Dalam tanda kutip, murid-murid Yesus yang hidup pada abad ke-21, di dalam konteks, katakanlah, orang yang hidup di Indonesia. Jadi kiasan yang begitu ekstrim itu ditujukan
kepada murid-murid pada abad pertama dan juga kita, murid-murid abad 21. Tujuannya apa? Kok ada gambaran yang begitu ekstrim sekali? Untuk motong tangan, motong kaki, cungkil mata. Sebenarnya pesan apa sih yang tidak diseberangkan di sini? Pesan yang tidak diseberangkan di sini adalah bahwa jalan pemuritan itu menuntut pengorbanan. Jalan pemuritan itu menuntut pengorbanan. Itu digambarkan dengan bahasa kiasan yang begitu ekstrim. Tapi sekali lagi, jangan pahami secara harafiah. Digambarkan secara begitu ekstrim di dalam bentuk apa? Mutilasi tangan, mutilasi kaki, dan mencungkil mata. Nah, jadi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, jalan pemuritan itu bukanlah jalan yang easy, bukanlah jalan yang gampang. Menjadi murid Yesus itu bukan hal sekedar mencari enak sendiri. Menjadi murid Yesus itu menuntut suatu hal yang sifatnya radikal. Ada sesuatu yang harus dikorbankan kalau kita ingin menjadi seorang murid yang sejati. Dan ini sejalan dengan perkataan dari Tuhan Yesus yang terdapat di dalam kitab yang sama. Yang sudah, katakanlah kita tadi berbicara di dalam Markus pasal yang kita lihat, Markus pasal yang ke-9, di dalam satu ayat sebelumnya, di dalam Markus pasal sebelumnya, di dalam Markus pasal 8, Yesus menggambarkan menjadi seorang murid ini seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini sejajar. Sejajar dengan apa yang kita baca. Sejajar dengan kiasan ekstrim yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop yang tadi sudah kita baca. Potong tangan, potong kaki, cungkil mata. Nah, itu adalah suatu perilaku kehidupan yang begitu radikal dan memang menjadi murid Yesus yang sejati itu memang perlu pengorbanan, saudara-saudara sekalian. Perlu penyangkalan diri. Ya, saudara-saudara sekalian, ini hal yang sangat penting sekali yang perlu untuk disadari oleh murid-murid Yesus yang hidup pada abad ke-21 ini. Karena banyak sekali orang-orang percaya yang memandang kehidupan Kristen itu sebagai sesuatu yang seperti main-main saja. Menjadi murid Yesus bukanlah hal main-main. Itu perkara yang begitu serius. Jadi jangan heran kalau Yesus begitu luar biasa di dalam menggambarkannya. Dengan menggunakan kiasan yang begitu ekstrim. Menjadi murid Yesus sekali lagi bukanlah hal main-main. Itu perkara yang begitu serius. Kenapa begitu? Karena akibatnya juga serius. Ketika anugerah yang mahal, dalam bahasa Inggris, saya menggunakan istilah yang dipakai oleh seorang pemikir Jerman yang namanya Dietrich Bonhoeffer. Karena ketika anugerah yang mahal itu dijadikan sesuatu yang murahan, cheap grace, maka konsekuensi eskatologisnya adalah neraka. Saudara tahu bahwa menjadi seorang murid Yesus itu adalah sebuah anugerah. Dan anugerah itu dibayar dengan mahal. Dengan darah dari putra Allah sendiri. Mahal sekali. Itu jauh lebih mahal dari segala emas yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, anugerah yang mahal itu tidak boleh dijadikan anugerah yang murahan. Ketika itu dilakukan, konsekuensinya sangat serius sekali. Di dalam Markus pasal 9, kita melihat ketika seorang murid Kristus hanya sekedar menjadi istilahnya murid main-main saja, bukan menjadi murid yang sejati. Maka ya ini resiko yang harus dia terima adalah hell, neraka.
Di dalam bahasa Yunani digunakan kata Gehenna. Bukan hal yang kebetulan apabila Markus sampai mengulang kalimat yang sama. Kalimat itu bunyinya seperti ini, di mana ulat-ulat, bangkai tidak mati, dan api tidak padam. Itu disebut sebanyak 3 kali di dalam Markus 9 ayat 44, Markus 9 ayat 46, dan Markus 9 ayat 48. Konsekuensinya sangat serius. Karena konsekuensinya sangat serius, ya kita juga diminta untuk serius di dalam kehidupan ini. Tidak main-main. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam konteks inilah kita harus memahami bahwa menjadi murid Yesus itu adalah perkara yang serius. Tidak boleh main-main. Di dalamnya kerap dituntut suatu pengorbanan. Pengorbanan yang radikal di dalam kehidupan kita. Nah, ini konteks dari Markus pasal yang ke-9. Nah, dari situ kemudian kita masuk kalimat digarami dengan api. Nah, digarami dengan api. Apa sih yang dimaksud dengan digarami dengan api ini? Sekali lagi, hal ini harus dikaitkan dengan hal menjadi seorang murid Yesus. Nah, ya. Jadi, hal menjadi murid Yesus itu juga ibarat sebuah korban persembahan yang mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kalau Anda ingin memahami kata digarami dengan api ini, saudara harus mengerti latar belakang dari perjanjian lama. Di dalam Imamat 2 ayat 13, kita membaca tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Ya, di dalam perjanjian lama kita lihat, ketika sebuah korban sajian itu hendak dipersembahkan oleh Tuhan, salah satu elemen yang harus ada adalah garam. Jadi kita mengerti ya sekarang ya keterkaitan digarami dengan api. Hubungan garam dengan api itu apa sih? Ini loh korban bakaran ini loh. Korban sajian ini kan harus dibakar. Nah di dalam proses pembakaran itu elemen yang harus ada adalah garam. Berdasarkan Imamat 2 ayat 13, kita juga melihat sekarang di dalam teks yang lain, Yeskiel 43 ayat 24. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan. Dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Jadi kita melihat ya keterkaitan garam dan api ini adalah sesuatu yang erat kaitannya kalau kita mengerti sistem korban di dalam masa perjanjian lama. Dan Yesus menggunakan gambaran ini untuk menggambarkan seorang murid yang sejati itu ibarat korban yang memuliakan Tuhan, korban yang benar. Itulah sebabnya dia mengatakan seperti ini, digarami dengan api. Seorang murid yang sejati, ya hidupnya harus sedemikian rupa. Seperti ini, seperti korban di masa perjanjian lama. Jadi itu maksudnya saudara-saudara sekalian. Jadi digarami dengan api ini, sekali lagi adalah sesuatu yang terkait erat sekali dengan sistem korban di dalam perjanjian lama. Dan di dalam Markus pasal 9, kalimat tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa kehidupan seorang murid yang sejati, kehidupan seorang murid yang berani membayar harga, kehidupan seorang murid yang berani menyangkal diri, kehidupan seorang murid yang berani berkorban, itu di hadapan Tuhan, itu ibarat korban sajian yang harum. Nah, itu maksud di dalam Markus pasal 9
yang tadi kita baca. Lah sekarang kita akan maju selangkah lagi. Garam yang hilang rasa asinnya. Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat 49 berbicara bahwa seorang murid yang bersedia membayar harga itu adalah ibarat korban sajian yang berkenan di hadapan Allah. Dan Markus 9 ayat 50 berbicara mengenai sesuatu yang lain dalam kaitannya dengan garam. Kalau yang 49 itu terkait dengan sistem korban, yang sangat dikenal baik oleh orang-orang Israel kuno, Markus 9 ayat 50 terkait dengan garam yang menjadi suatu material yang tidak kalah berharganya bagi orang-orang Palestina di abad pertama. Markus 9 ayat 50 mengatakan garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, sekali di sini Markus 9:49 berbicara mengenai hal seorang murid yang sejati. Markus 9 ayat 50 itu terjadi shift, terjadi perpindahan dari sistem korban ke dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian kalau saudara perhatikan dengan baik-baik, kemudian Markus 9 ayat 50 ditutup dengan kalimat hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa kok tiba-tiba muncul kata-kata damai ini? Seorang dengan yang lain. Ini sekarang lagi terkait dengan konteks. Oke, kita akan pelajari lebih dulu mengenai garamnya. Bagaimanakah mungkin garam kehilangan keasinannya? Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia rasa-rasanya nggak mungkin ya. Bagaimana mungkin garam kehilangan keasinannya? Nggak mungkin garam itu hilang keasinannya. Kalau saudara beli Revina, garam meja, itu nggak mungkin garam itu kehilangan keasinannya. Asin itu menyatu sedemikian rupa dengan garam itu. Nggak ada yang namanya garam yang kehilangan keasinannya di dalam kehidupan orang-orang Indonesia di abad ke-21. Tetapi tidak demikian dengan kehidupan orang-orang di Palestina pada abad pertama. Garam yang dipergunakan di Palestina pada abad pertama itu berbeda dengan garam yang tersedia di dapur-dapur kita di abad ke-21 ini. Garam yang tersedia di Palestina pada abad pertama itu jarang ditemukan dalam bentuk semurni yang kita jumpai pada saat ini. Garam yang ada di dapur Anda adalah garam yang berasal dari penguapan air laut. Sesudah air laut itu diuapkan, mendapatkan garam yang boleh dikatakan mengandung begitu besar kadar NaCl, jadi begitu walaupun tidak murni, namun akan mengalami proses pemurnian, baru kemudian ditambah yodium, dan akhirnya jadilah garam dapur seperti yang ada di dapur-dapur kita. Namun garam abad pertama nggak seperti yang kita lihat di abad ke-21 ini. Garam abad pertama itu biasanya diambil dari daerah di sekitar Laut Mati. Jadi kalau saudara nanti suatu waktu diizinkan Tuhan untuk pergi ke daerah Laut Mati, saudara akan bisa melihat seperti apa Laut Mati di sana. Dari garam tersebut yang diambil dari daerah-daerah di sekitar Laut Mati itu dalam kenyataannya itu nggak semurni gambar garam yang kita dapatkan di abad ke-21 ini. Ya, garam tersebut bercampur dengan bahan-bahan lain seperti gypsum. Yang paling banyak yang dominan garam abad pertama adalah gypsum. Nah, gypsum karena sebab-sebab tertentu, misalnya saja terkena udara lembab, garam tersebut bisa merembes keluar. Jadi garam itu nempel di gypsum itu. Nah, jadi karena udara lembab, garam yang menempel di gypsum itu akhirnya kemudian meleleh. Terpisah dari material pengikatnya, terpisah dari gypsumnya. Ketika garam itu meleleh dan tinggal gypsum, maka
Ya, disitulah kemudian muncul kalimat seperti ini. Garam yang kehilangan rasa asinnya. Nah, kita bisa mengerti garam yang kehilangan rasa asinnya itu apabila kita memahami garam di Palestina pada abad pertama itu seperti apa sih? Nah, jadi sekali lagi, jika hal itu terjadi oleh karena lembab tadi, garam-garam yang asin itu kemudian meleleh, yang tertinggal adalah gipsum, maka ini nggak berguna. Ya gipsumnya karena sudah hilang rasa asinnya dibuang dan kemudian diinjak orang. Inilah yang disebut sebagai garam yang kehilangan rasa asinnya. Jadi kehidupan seorang murid itu tidak boleh kehilangan dalam tanda kutip rasa asinnya. Di dalam kehidupan abad pertama, rasa asin itu difahami sebagai sesuatu yang membuat makanannya enak, sama seperti kita hari ini. Kalau saudara tidak punya hipertensi, ya tentu saudara menghendaki agar makanan Anda dibubui garam supaya enak. Kalau tidak dibubui garam, ya nanti akan jadi hambar, tawar, gak enak untuk dimakan. Selain itu, pada abad pertama, garam juga diperlukan untuk mengawetkan. Kalau mereka mendapatkan ikan yang berlebih di Danau Galilea, mereka mengawetkannya dengan cara apa? Membubui garam itu, sehingga garam itu awet, sama seperti yang bisa kita jumpai di dalam kehidupan kita hari ini. Ada yang namanya ikan asin. Jadi, rasa asin itu adalah sesuatu yang penting bagi orang-orang di abad pertama. Itulah sebabnya Yesus kemudian memberikan gambaran bahwa kehidupan seorang murid ini harus dalam tanda kutip memiliki rasa asin yang punya daya membuat kehidupan enak, yang punya daya dalam tanda kutip mengawetkan manusia, mengawetkan dalam arti mencegah kerusakan, mencegah pembusukan. Fungsi daripada garam adalah mencegah pembusukan. Jadi kehidupan Kristiani, kehidupan seorang murid yang sejati, itu diharapkan memiliki manfaat yang seperti itu. Membawa pengaruh yang baik terhadap masyarakat di sekitarnya, membuat kehidupan lebih enak dan sekaligus mengurangi proses pembusukan, proses kerusakan yang disebabkan oleh dosa di dalam kehidupan manusia. Jadi intinya kehidupan seorang murid itu harus bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, lalu kita kemudian kembali kepada teks yang tadi kita baca. Nah, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lainnya. Nah, kalimat ini kita harus pahami di dalam konteks yang lebih luas dari Markus pasal 9. Nah, kalau kita lihat di dalam di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-38. Nah, di situ kita melihat seperti ada dalam tanda kutip pertengkaran, perselisihan terkait dengan seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan gitu. Nah, jadi ada perdebatan yang semacam ini. Nah, kemudian Yesus mengatakan hal-hal tersebut jangan terlalu dijadikan permasalahan. Hal-hal yang terlalu kecil jangan terlalu dibesar-besarkan sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak baik di antara kalian. Jadi hendaklah kalian berdamai yang seorang dengan yang lain. Jangan ributin. Ini seorang bukan murid Yesus musuh setan, lalu bagaimana? Wah, itu kadang-kadang kan bisa jadi di dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus pun ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita berdebat, yang kadang-kadang kita membuat perselisihan atas hal-hal yang tidak terlalu penting. Dan ketika itu terjadi, kehidupan kita yang seharusnya jadi garam, akhirnya nggak bisa jadi garam. Gitu. Nah, mungkin ini yang terjadi di dalam komunitas Matius.
Ketika orang-orang percaya saling berselisih, dan itu tidak menimbulkan kesaksian yang baik terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam konteks seperti ini, Yesus mengingatkan jati diri kalian sebagai garam. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting bagi kita yang hidup di abad ke-21. Bagaimana dengan kesaksian hidup kita sebagai murid Yesus? Apakah kesaksian kita pada akhirnya menjadi hambar oleh karena hal kecil yang terjadi, katakanlah di dalam komunitas beriman, ribut mengenai hal-hal yang tidak terlalu esensial, sehingga pada akhirnya gereja kehilangan kuasa untuk menjadi berkat. Nah, itu makna di balik garam yang kehilangan keasinannya. Jadi kehidupan seorang murid tidak boleh kehilangan rasa asinnya. Mari kita lihat sekarang hal yang kedua. Perkataan Yesus yang mungkin menarik untuk kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Siapakah yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Kita akan membaca Matius 11 ayat 11 dan Lukas 7 ayat 28. Ini adalah dua bagian yang kurang lebih berbicara hal yang sama. Matius 11 ayat 11 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara seorang yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Lukas 7 ayat 28 mengatakan, Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Wah, ini sesuatu yang agak sulit untuk kita mengerti. Bagaimana kita memahami hal ini? Yohanes dikatakan jauh lebih besar. Kalau kita melihat zaman di mana Yesus dan Yohanes hidup, maka kita bisa menyimpulkan dari perkataan Yesus ini, penyimpulan sementara, bahwa Yohanes ini tampaknya lebih besar daripada Abraham, tampaknya lebih besar daripada Musa, tampaknya lebih besar daripada Daud, tampaknya lebih besar dari nabi-nabi yang lain seperti Yesaya, Yeremia, Daniel. Dari yang pernah dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Apakah di dalam kesan bahwa Yohanes lebih hebat di dalam pelayanannya, melebihi Musa, melebihi Abraham, melebihi Daud? Apakah itu yang dimaksud? Dan yang menarik adalah bagian yang selanjutnya. Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Apa yang dimaksud ini? Yang terkecil di dalam kerajaan surga, apa sih maksud dari kalimat ini? Yang terkecil di dalam kerajaan surga itu apakah berbicara tentang diri saya, diri Anda? Dan dikatakan yang terkecil dari antara kita. Dikatakan lebih besar daripada Yohanes. Yang konon jauh lebih besar dibanding Abraham, Musa, Daud, dan yang lain-lainnya. Bagaimana kita memahami teks ini? Jadi sekali lagi kita harus belajar untuk melihat sebuah perikop di dalam konteksnya. Yesus memberikan penjelasan mengenai jati dirinya kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang diutus oleh gurunya, yang tampaknya masih belum merasa yakin bahwa Yesus sang Mesias yang dijanjikan. Jadi Yohanes pada waktu itu dipenjara, dan dia ingin mendapat kejelasan mengenai jati diri Yesus. Untuk itulah kemudian dia mengutus murid-muridnya untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika murid-murid itu bertemu dengan Yesus, Yesus tidak menjawab to the point. Yesus hanya minta agar murid-murid Yohanes Pembaptis itu membuat suatu penilaian objektif terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus yang digambarkan oleh Matius dan Lukas. Yesus itu pribadi yang penuh kuasa di dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Dalam perkataannya, di dalam konten dari ajarannya,
Dan di dalam tindakan-tindakannya yang melakukan mujizat-mujizat, para murid Yohanes diminta untuk menilai. Dan kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan, mereka yang bisa menerima pelayanan Yesus yang penuh kuasa di dalam perkataan dan perbuatan disebut sebagai pribadi yang berbahagia. Seperti sebuah sindiran untuk Yohanes Pembaptis yang sedang meragukan Yesus, yang sedang mempertanyakan kepastian Yesus. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada murid-muridnya, seharusnya kalian dan juga guru kalian itu tidak usah ragu-ragu untuk memandang bahwa akulah Sang Mesias yang dijanjikan itu. Itu konteksnya. Sudah utusan-utusan Yohanes Pembaptis itu pergi, Yesus kemudian menerangkan kepada orang banyak jati diri dari Yohanes. Jadi walaupun Yohanes itu mempertanyakan, walaupun Yohanes itu kelihatan meragukan kemesiasan Yesus, namun di hadapan Yesus, di dalam perspektif Yesus, Yohanes Pembaptis adalah orang yang istimewa. Dia disebut sebagai yang terbesar di antara yang pernah ada. Tapi paradoksnya adalah terbesar yang pernah ada, namun kalau dibandingkan dengan anak-anak kerajaan Allah yang terkecil jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan Yesus menjelaskan kepada orang banyak, Yohanes Pembaptis itu adalah utusan yang mendahului Yesus. Dan mempersiapkan jalan bagi pelayanan Sang Mesias yang dijanjikannya itu dirinya sendiri. Dan kalimat ini kemudian muncul. Kalimat yang problematik. Bagaimana kita memahaminya? Nah, untuk memahami ini kita harus memahami konsep Yahudi mengenai dua zaman. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya punya pemahaman yang sangat sederhana mengenai zaman. Zaman di dalam pola pikir Yahudi, zaman itu cuma ada dua. Zaman ini dan zaman yang akan datang. Dalam bahasa Inggris dikatakan this age dan the age to come, zaman yang akan datang. Dan yang memisahkan zaman itu, zaman yang akan datang dan zaman ini adalah apa yang disebut dengan hari Tuhan. Nah, ini adalah konsep Yahudi mengenai dua zaman. Jadi orang Yahudi itu gak membagi zaman terlalu rumit. Pembagiannya cuma dua. Zaman ini dan zaman yang akan datang. Nah, zaman ini itu ditandai dengan hal-hal yang tidak baik. Itulah sebabnya zaman ini kerap kali disebut dengan juga zaman yang jahat. Makanya kemudian kerap kali kita ketemu dengan perkataan-perkataan angkatan yang jahat ini. Jadi zaman ini itu ditandai dengan kematian, dosa, penyakit, penderitaan, perang, kemiskinan, bencana alam. Itu adalah ciri-ciri dari zaman ini. Jadi kalau Anda tanya kepada orang Yahudi pada zaman Yesus, mereka sedang hidup di mana? Mereka mengatakan mereka hidup di zaman yang ini, yang disebut dengan present evil age. Dan mereka percaya suatu hari nanti zaman ini akan berakhir. Kapan itu? Ketika hari Tuhan tiba. Hari Tuhan itu bukan hari Minggu loh, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda baca di dalam perjanjian lama, Anda seringkali ketemu kata hari Tuhan, hari Tuhan, hari Tuhan. Hari Tuhan di dalam pola pikir Yahudi adalah sebuah hari yang memisahkan zaman ini dan zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang itu tandanya apa? Ada kebangkitan orang mati, ada ciptaan baru, ada kehidupan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hadirat Roh Kudus yang luar biasa. Itu zaman yang akan datang. Nah, nama lain dari zaman yang akan datang ini adalah kerajaan Allah. Atau kerajaan surga. Dan ketika Yesus mengajar murid-muridnya, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, yang dimaksud ya ini loh. Zaman yang akan datang. Nah, sederhana tahu pola pikirnya orang Yahudi. Nah, yang menariknya adalah di dalam pola pikir Yesus,
Zaman yang akan datang itu tidak nunggu seperti orang Yahudi ini. Dalam pola pikir Yesus, zaman yang akan datang itu tidak bergerak menurut aliran seperti ini. Kalau menurut alirannya orang Yahudi, zaman ini selesai dulu, ada hari Tuhan, zaman yang akan datang baru mulai. Kalau di dalam pola pikir Yesus nggak seperti ini. Dalam pola pikir Yesus, zaman yang akan datang berjalan. Namun, kedatangan Yesus kali yang pertama, itu mendatangkan zaman yang akan datang. Dan di sini kemudian terjadi overlap. Terjadi tumpang tindih. Zaman ini masih berjalan, tetapi kuasa dari zaman yang akan datang sudah nerobos masuk. Sehingga terjadi overlap. Terjadi tumpang tindih di antara zaman ini dan zaman yang akan datang. Itulah pola pikir daripada perjanjian baru. Jadi kerajaan Allah tidak datang seperti yang dipikirkan oleh orang Yahudi. Zaman ini selesai dulu, baru zaman yang akan datang, kemudian datang. Enggak seperti itu. Di dalam pola pikir Yesus, zaman ini sudah terus berjalan, tetapi zaman yang akan datang sudah menerobos masuk. Sehingga terjadi overlap seperti ini. Jadi saya dan saudara itu hidup di sini. Overlap di sini. Zaman ini akan berakhir secara total ketika Yesus datang kali yang kedua. Yesus return. Sesudah Yesus return yang ada adalah hijau ini. Kerajaan Allah yang datang dalam kesempurnaannya. Saat ini kerajaan Allah sudah datang, namun belum datang dalam kesempurnaannya. Nah, ini sesuatu yang bisa menjelaskan banyak hal di dalam perjanjian baru. Perkataan-perkataan Yesus mengatakan, jikalau aku mengusir setan dari antaramu, bukankah itu berarti bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu? Nah, Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah yang sudah mulai hadir dengan kedatangannya kali yang pertama. Tapi pada saat yang sama, dia mendorong murid-muridnya untuk berdoa, kerajaanmu itu datanglah. Maksudnya apa? Kerajaan Allah ini belum datang di dalam kepenuhannya. Sudah datang, tapi belum datang dalam kepenuhannya. Nah, ini loh, kalau digambarkan dengan lebih jelas. Jadi beda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ini gambarnya merah lebih dulu tuntas, habis baru kuning. Yang ada di atasnya jalan. Tapi di dalam pola pikir Yesus nggak seperti itu. Merah jalan dan tiba-tiba kuning terobos masuk. Sehingga terjadi overlapping. Jadi kerajaan Allah sudah bisa dinikmati semenjak kedatangan Yesus kali yang pertama. Nah, kalau digambarkan dengan cara lainnya seperti ini. Ini adalah zaman yang jahat, zaman yang dikuasai oleh setan, zaman di mana ada kematian, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, kuasa dari zaman yang akan datang mulai menerobos masuk. Dan kita hidup di dalam tumpang tindih zaman ini. Nah, saudara-saudara sekalian, nah, di mana kalau tak Yohanes ini? Yohanes Pembaptis di sini. Yohanes Pembaptis mengalami lebih banyak zaman yang lalu, namun dia diberi kesempatan untuk mencicipi sedikit kuasa dari zaman yang akan datang sebelum dia dipenggal oleh Herodes. Ini loh. Dan Yesus mengatakan, Yohanes Pembaptis itu lebih besar daripada yang lain-lainnya, bukan oleh karena dia punya pelayanan yang jauh lebih hebat daripada Abraham, jauh lebih hebat daripada Musa. Enggak seperti itu. Yang dimaksud adalah dia sudah nyicipi ini loh. Sudah nyicipi zaman ini loh. Zaman yang akan datang ini loh. Yang digambarkan dengan gambar yang biru dan putih ini. Sudah dicicipi sedikit oleh Yohanes. Karena sudah mencicipi kuasa dari zaman yang akan datang ini. Dia jauh lebih besar daripada Musa yang bahkan tidak nyicipi sedikit pun.
Dia jauh lebih besar daripada Abraham, dia lebih besar daripada Daud, yang hanya bisa mengimpikan, yang hanya bisa membayangkan, tetapi Yohanes Pembaptis ini bukan hanya membayangkan, tapi dia juga sudah turut merasakan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, dari antara perempuan yang melahirkan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dari antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sampai hari itu. Oleh karena Yohanes Pembaptis ini sudah mencicipi kuasa dari zaman yang akan datang ini. Tapi bagaimana dia dikatakan yang terkecil dari kerajaan Allah, itu jauh lebih besar daripada Yohanes. Maksudnya apa? Ya kita ini, saya saudara-saudara sekalian yang sudah hidup di sini, yang sudah bisa menikmati hal yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dilihat oleh Yohanes. Jadi bukan berarti bahwa kita itu lebih hebat di dalam dedikasi pelayanan kita ketimbang Yohanes Pembaptis. Bukan berarti bahwa kita memiliki komitmen yang jauh lebih hebat dibanding dengan Yohanes Pembaptis. Bukan. Bukan berarti bahwa ya kita memiliki bentuk pelayanan yang jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah kita yang hidup di sini ini itu diberi privilege untuk melihat kuasa daripada zaman yang akan datang itu dengan lebih jelas, dengan lebih terang benderang ketimbang Yohanes Pembaptis. Nah, dari situlah kemudian kata-kata ini harus kita pahami, kita mengerti. Yang kecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Bukan berarti di dalam hal pelayanan, di dalam hal kualitas pelayanan, kita melebihi Yohanes Pembaptis, bukan. Tetapi dalam hal privilege. Dalam hal privilege, di mana kita punya privilege yang lebih besar untuk menikmati zaman yang akan datang itu dalam kapasitas yang lebih besar ketimbang yang dirasakan dan dialami oleh Yohanes pada abad pertama. Nah, dengan demikian Anda bisa mengerti kalimat ini dengan baik. Dan ketika kita bisa mengerti kalimat ini dengan baik, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Ternyata saya lebih beruntung daripada Abraham ya. Ternyata saya lebih beruntung dari Daud ya. Saya diberi kesempatan untuk melihat kuasa dari zaman yang akan datang itu. Datang di dalam bentuk yang tidak pernah dilihat oleh Abraham, tidak pernah dilihat oleh Daud, tidak pernah dilihat oleh Musa, pernah dilihat sedikit oleh Yohanes. Nah, dengan demikian saya akhiri pembahasan GW Jawab bagian pertama.